Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan juga selamat malam kepada teman-teman semua kelas KWUA Hukum Tata Negara. Semoga kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani di dunia ini, sehingga tetap bisa menghirup udara di sore hari, di pagi hari, juga di malam hari dengan hidung yang tetap lah gitu ya. Juga tidak lupa kepada dosen kami Pak Hasbi yang telah memberikan tugas UAS yang terakhir, yaitu membuat video tentang kewirausahaan. Bicara tentang kewirausahaan di era saat ini, yaitu di era pandemi yang khususnya, tentu banyak lika-liku dan juga dinamika yang sangat tidak bisa ditebak. Karena itu saya di sini mau mengambil tema tentang berwirausaha yang terhambat oleh pandemi saat ini. Tanpa basa-basi dan tanpa banyak bicara, saya akan menghadirkan atau mengajak berbicara salah satu narasumber kita, yaitu sebuah pengusaha es tebu yang pada dulu zaman pas kuliah S1-nya itu berwirausaha. Sekarang sudah melanjutkan, alhamdulillah sudah melanjutkan S2 juga di IAIN Salatiga, yang kebetulan juga gandeng dengan guru di MI Pulutan. Siapakah dia? Kita sambut Mas Alamil Huda. Selamat sore, Pak. Sore. Dari mana ini tadi? Dari rumah. Sehat. Alhamdulillah. Ini posisi kita lagi di mana ini? Candi Rejo, di kontrakan. Yaitu ya selanjutnya kita akan bertanya tentang usaha itu tadi. Iya, sampai dulu itu berusaha bikin es tebu gitu. Betul. Seperti apa aja itu? Bentuknya hanya bentuk es tebu biasa, dikasih tempat cup gitu. Jadi hanya menyediakan es tebu murni dan juga terus dikasih es gitu aja. Dikasih es, tapi kira-kira di daerah Salatiga sendiri juga jarang ya jualan seperti itu ya? Ya ada beberapa, tapi cuman belum familiar. Ini juga yang sempat viral di daerah mana tempatnya dulu, Mas? Pulutan. Di daerah Pulutan dekat kampus 3 lah itu. Dulu banyak yang posting es tebu, ternyata belinya di Mas Alamil Huda ini, pemirsa, teman-teman semua. Terus satunya itu berapa kira-kira, Pak? Kemarin satunya 3,5 sampai 4.000, tapi kami juga menyediakan satu botol tanggung itu. Kita kasih harga 7.000. Satu botol 7.000. Terus kira-kira satu plastiknya itu 3,5 sampai 4.000 gitu ya? Iya, betul. Itu kenapa sekarang masih berjalan, Mas? Sekarang sudah tidak, karena konsumen kita itu kebanyakan mahasiswa. Tetapi sekarang waktu pandemi sudah tidak ada mahasiswa lagi yang ke kampus, jadi sementara off dulu. Tapi mesin dan juga gerobaknya masih saya simpan. Ya? Nanti bisa jenengan syuting ya? Yo, nanti kita lihat sebagai bukti lah kalau benar-benar ini sebuah hal yang real lah. Berarti kenapa kok bisa berhenti? Karena omset juga menurun ya? Sangat menurun. Ya konsumen kita itu mahasiswa. Kalau udah nggak ada mahasiswa ya pasti menurun omsetnya. Pasti menurun, dan itu sangat drastis ya? Ya sangat drastis, sampai tebunya aja banyak yang busuk. Jadi kita inisiatif untuk sementara off dulu. Tebunya sampai banyak yang busuk, ini berarti terkadang
para wirausaha, terutama untuk masalah makanan lah, ini sebuah hal yang wajar. Tapi kalau dilihat di era saat ini bukan sebuah kewajaran yang wajar, karena kebusukan itu hampir sering ya Pak ya. Hampir sering ya. Sering, dan juga ini efek dari pandemi saat ini. Terus modal dari menjual es tebu itu kira-kira mulai dari berapa, Mbak? Kemarin beli mesin, awalnya mesin sama gerobaknya itu, karena saya belinya bekas jadinya sudah 2 jutaan. 2 jutaan mesin. Terus dan juga yang lain-lain seperti Tremos dan lain-lain itu sekitar 500 berarti jadi sekitar 2,5 juta. Itu modal awal untuk membuat usaha es tebu. Belum tebunya itu kalau boleh tahu kulaknya di mana ambilnya? Saya ngambilnya itu di partai yang kecil, jadi di rumah warga, di tempatnya di Seraten. Kalau andai kan beli di partai yang lebih besar itu lebih murah, tapi belinya minimal 2 kintal gitu ya. Jadi khawatir nggak habis tebu juga es. Tapi kira-kira dulu itu satu hari itu kira-kira kita mempersiapkan tebu itu berapa? 100 kilo target ya. Target satu hari 1 kilo. 100 kilo. Dan juga es ya. Esnya itu belinya di samping rumah, jadi bisa langsung ambil gitu ya. Mendingan lah kalau itu. Kalau masalah tebu juga banyak yang busuk gitu ya. Itu efeknya ya. Itulah pemirsa, itulah teman-teman kira-kiranya berwirausaha di era pandemi. Dan mungkin itu tadi berawal dari modal membeli mesin dan juga gerobak itu sekitaran 2,5 jutaan. Itu modal awal dari itu. Belum juga beli tebu dan juga es setiap harinya itu. Kalau kita melihat masalah bati atau keuntungan sudah mesti ada, cuman kita juga harus memikirkan dampak dari kerugian sebuah pembalasan dari keuntungan yang kemarin gitu. Jadi otomatis untuk sementara jeda dulu ya Pak ya. Jeda dulu dan kita lihatlah mesinnya masih ada Pak. Masih di dalam. Kita lihat ya pemirsa ya. Setelah ini kita akan lihat. Oh saya lihat dulu mesinnya Pak ya. Oke. Kira-kira ini yaitu tadi gerobak dari es tebu. Mungkin rada-rada berdebu lah, ini sudah lama ini. Tadi bapaknya itu atau kakaknya lagi sedikit sakit. Ini saya review sendiri. Gerobaknya kurang lebihnya seperti ini ya, seperti ini gerobaknya. Mungkin rada relevan lah di mata teman-teman semua. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini gerobak untuk masalah air, juga air tebu gitu ya. Terus mesinnya. Nah, ini untuk mesinnya itu. Jadi mesin dari gilingan es tebu tadi. Sudah lama ini nganggurnya. Sampai lumutan. Hitam-hitam gitu ya. Hitam-hitam. Dua lah ini, seleb dan juga deselnya ini. Stiker dusin ini. Kurang lebihnya seperti ini. Baik, itu tadi review dari mesin dan juga gerobaknya ya Pak ya. Nah tadi saya review sendiri karena bapaknya ini tadi kelelahan habis ngurus rapot para siswa lah, dan juga
rata-rata flu. Juga saya maklumi, saya review sendiri tadi teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Ada pesan-pesan buat teman-teman wirausaha barangkali? Pesannya yang penting niat, bismillah, semoga pandemi segera berakhir. Review. Amin. Semoga pandemi juga berakhir cepat, agar para usaha dan juga para pedagang-pedagang kaki lima khususnya di masyarakat umum itu bisa tetap jaya berjalan, jaya untuk dirinya, jaya untuk keluarganya, dan juga menyejahterakan seluruh diri juga, diri anak dan keluarganya. Sudah Pak ya? Sudah, terima kasih Pak. Saya Agus Trifatoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.